Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Profesor Dr. Andri Smitra MA akan membahas uang dan lingkup kebijakan moneter. Ya, tentu kita bertanya ya, apa sih hubungan antara uang dengan kebijakan moneter? Maka kita akan menemukan bahwa ternyata kebijakan moneter itu menjadi peran kunci dalam menjaga nilai dan harga uang. Melalui apa? Melalui pengaturan suplai uang dan melalui penetapan suku bunga dalam perekonomian. Ya, mengatur suplai uang itu bank sentral mempengaruhi nilai uang untuk membeli barang dan jasa secara umum, ya, sehingga diaturlah suplai uangnya. Kemudian bank sentral juga mempengaruhi harga uang dengan mengatur suku bunga. Suku bunga itulah nanti sebagai biaya pinjaman atau sebagai imbal hasil dari sebuah investasi di pasar keuangan. Maka dengan menjaga stabilitas nilai dan harga uang, sesungguhnya kebijakan moneter itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat. Nah, bisa kita pahami kebijakan moneter itu adalah salah satu instrumen utama ya yang digunakan oleh otoritas moneter, dalam hal ini umumnya bank sentral, untuk mengelola suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian, ya. Yang pertama kita lihat bagaimana bank sentral melakukan pengendalian uang beredar, ya. Jadi pengendalian uang beredar itu merupakan salah satu pilar utama kebijakan moneter. Bank sentral tuh bertanggung jawab untuk mengelola penawaran atau suplai uang dalam perekonomian agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang dapat diterima. Jadi pengendalian uang beredar tuh mencakup berbagai strategi ya, menentukan tingkat suku bunga, mengatur cadangan bank, dan mengawasi aktivitas perbankan. Ini penting dilakukan pengendalian uang beredar karena ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan ya. Jika suplai uang beredar terlalu besar, ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Sementara jika uang beredar itu terlalu sedikit, maka perekonomian bisa mengalami perlambatan pertumbuhan yang biasa kita sebut dengan deflasi. Lalu tujuan berikutnya adalah memelihara stabilitas mata uang ya. Stabilitas nilai mata uang itu hal yang sangat penting, terutama dalam konteks, ekonomi terbuka secara internasional seperti Indonesia, ya. Oleh karena itu kita lihat Bank Indonesia itu memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, terutama terhadap, mata uang asing, ya. Dilakukan melalui apa? Antara lain intervensi pasar valuta asing dan kebijakan-kebijakan lain untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Ya, stabilitas nilai tukar itu memiliki dampak yang luas dalam perekonomian nasional ya, termasuk pada harga barang impor, daya saing produk domestik, dan arus investasi asing. Dengan demikian menjaga stabilitas rupiah itu menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan moneter apalagi di Indonesia. Nah, lalu relasi uang dengan kebijakan moneter itu umumnya, ada yang melalui target inflasi, ya. Jadi kebijakan moneter melalui target inflasi itu menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas nilai dan harga uang. Dengan menerapkan target inflasi, biasanya bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan ya untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar dan mengatur tingkat inflasi agar tetap berada dalam kisaran yang telah ditetapkan. Ketika inflasi mendekati atau melebihi target yang ditetapkan, maka bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar, menjaga nilai uang, dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang berlebihan. Sebaliknya, jika inflasi berada di bawah target, ya bank sentral nanti dapat menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya deflasi yang merugikan. Sirkulasi uang itu menjadi hal yang penting dalam sebuah kebijakan moneter, ya. Terdapat 3 pelaku utama dalam proses penciptaan uang dan sirkulasinya. Ada otoritas moneter, ada bank umum, dan ada masyarakat atau sektor swasta. Otoritas moneter di Indonesia, Bank Indonesia, itu menciptakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam sebagai, basis uang. Jadi bank sentral itu memiliki peran dalam menciptakan uang melalui kebijakan moneter, termasuk mencetak uang kertas
dan mengatur suplai uang di pasar. Sedangkan bank umum itu berperan menciptakan uang giral atau uang yang ada pada rekening bank. Dan uang kuasi, yaitu deposito berjangka, surat berharga pasar uang, atau rekening pada pasar uang. Jadi bank komersial juga turut menciptakan uang melalui proses pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat, di mana deposito baru diciptakan secara bersamaan dengan pemberian pinjaman. Sedangkan masyarakat atau sektor swasta itu merupakan pengguna uang untuk berbagai keperluan, terutama untuk aktivitas ekonomi. Ya, secara teori, teori uang dan kebijakan moneter ini banyak disampaikan oleh para ahli. Yang pertama teori uang itu membantu bank sentral dalam merancang kebijakan moneter, sehingga otoritas moneter memiliki pemahaman tentang bagaimana uang mempengaruhi variabel-variabel ekonomi kunci seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pemahaman berkaitan dengan teori uang itu juga mempengaruhi strategi investasi dan kebijakan moneter pemerintah dengan memberikan pemahaman tentang hubungan antara penawaran dan permintaan uang serta dampaknya terhadap variabel-variabel ekonomi utama ya, apakah inflasi, suku bunga atau pertumbuhan ekonomi. Ya, memahami teori uang itu juga bisa mempengaruhi pandangan terhadap inflasi dan deflasi dengan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor apa sih sebetulnya yang mempengaruhi tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Berikutnya, kita memahami teori uang, itu juga bisa mempengaruhi strategi investasi dan kebijakan moneter pemerintah dengan memberikan pemahaman tentang hubungan antara penawaran dan permintaan uang, ya, serta dampaknya terhadap variabel-variabel ekonomi kunci. Selanjutnya, memahami teori uang itu juga punya implikasi terhadap kebijakan, terhadap penawaran uang, di mana uang dapat mempengaruhi stabilitas moneter melalui pengaturan kebijakan fiskal dan moneter, serta intervensi langsung dalam pasar uang. Implikasi teori uang terhadap kestabilan sistem keuangan juga termasuk dalam pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam penawaran dan permintaan uang dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan kesehatan institusi keuangan baik bank maupun non-bank. Artinya teori-teori ini sudah menjelaskan bahwa uang dan kebijakan moneter adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dan ini punya hubungan dengan perekonomian. Nah, sekarang bagaimana kita memahami relasi uang dan moneter? Karena uang itu money, moneter itu tentu berkaitan dengan kebijakan mengatur sirkulasi uang. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan moneter merupakan strategi atau tindakan yang diambil oleh otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, untuk mengatur suplai uang, suku bunga, dan kondisi moneter lainnya dalam perekonomian dengan tujuan mencapai target. Apa targetnya? Stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara uang dan kebijakan moneter ini sangat penting karena ini akan mengatur aktivitas ekonomi, pengendalian suplai uang, pengaturan suku bunga, hubungan antara penawaran uang dan permintaan uang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Nah, kita lihat pengendalian suplai uang. Jadi bank sentral itu memiliki kekuasaan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, ya. Bisa dilakukan melalui instrumen kebijakan seperti operasi pasar terbuka, di mana nanti bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengubah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan suku bunga, ya bank sentral juga memiliki kewenangan untuk menetapkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan. Ya, suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral ini mempengaruhi suku bunga di pasar keuangan secara keseluruhan, termasuk suku bunga pinjaman antar bank, suku bunga yang ditawarkan kepada konsumen dan bisnis, ya. Lalu berikutnya adalah mengatur hubungan antara money supply dan money demand, ya. Penawaran uang dan permintaan uang, ya. Apa itu penawaran uang? Ini merujuk pada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu, mencakup uang tunai, deposito, giral, serta uang elektronik dalam bentuk rekening bank dan kartu kredit. Sedangkan money demand atau permintaan uang ini merujuk pada keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memegang uang dalam bentuk liquid, cair. Sehingga permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan tingkat harga. Maksudnya, ya kalau suku bunga tidak menarik, maka orang akan lebih senang mencairkan uangnya. Tingkat pendapatan besar, maka orang cenderung lebih punya uang lebih ya untuk dibelanjakan. Kalau tingkat harga lagi rendah atau lagi murah barang-barang, maka orang akan punya keinginan untuk memiliki uang cash untuk membeli barang yang dianggap lebih murah dari biasanya. Nah, contoh ya, bagaimana relasi uang dan kebijakan moneter dalam konteks Bank Indonesia.
Di Indonesia, tujuan utama kebijakan moneter menurut Bank Indonesia adalah untuk mencapai 3 stabilitas, yaitu stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga S ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Maknanya apa? Ketika kita bicara stabilitas nilai rupiah, itu kita bicara soal stabilitas harga barang dan jasa, serta nilai tukar rupiah. Jadi ada dua stabilitas nilai rupiah. Terhadap harga barang dan jasa dia stabil, dan nilai tukar terhadap mata uang internasional, rupiah itu menjadi juga tetap diharapkan stabil. Jadi kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sedangkan kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain ya. Dalam hal ini di Indonesia biasanya kita menggunakan standar dolar ya untuk menghitung kira-kira fluktuasi rupiah terhadap dolar itu mengalami penguatan atau pelemahan. Tapi semakin stabil dia akan menjadi semakin baik. Baik, baik, terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.